Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sudah 1 bulan Wilona menunggu. Ia memutar daftar agen penyaluran asisten rumah tangga. Seperti memutar rosario, doa, berharap menunggu, kecewa, lalu mengulangi lagi. Setiap agen berkata hal serupa. Belum ada yang cocok, Bu. Banyak yang belum siap kerja di kota. Wilona bukan tipe perempuan yang mudah marah. Tapi ia tahu waktunya terlalu berharga untuk dihabiskan dengan menyapu debu di bawah sofa atau mencuci piring yang menggunung setelah makan malam. Sebagai selebgram dengan hampir 500 pengikut, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di depan kamera dengan rambut dicatok, wajah dipoles sempurna, dan suara yang dibuat lembut untuk menyapa para followersnya. Kegiatan rumah tangga jelas bukan porsinya. Hari itu akhirnya satu kabar baik datang dari salah satu agen. Ada satu Bu, namanya Julia, umurnya 19 tahun, dari desa Sukatali, daerah Jawa Barat. Kami bisa kirim hari ini juga. Wilona mengangguk, wajahnya tampak lega meski suara di telepon terdengar datar. Tolong bawa ya, saya tunggu. Menjelang siang, sebuah mobil tua berhenti di depan rumah berdesain minimalis 2 lantai itu. Wilona menyambut dari balik jendela, memperhatikan sosok yang turun dari pintu belakang. Sesosok gadis muda dengan wajah bersih, rambut hitam panjang yang dikepang ke samping, mengenakan kemeja lusuh dan celana panjang longgar. Wajahnya tampak segar, sedikit tegang tapi tidak takut. Yulia, gadis desa Sukatali. Wilona membuka pintu, senyum tipis yang sudah biasa ia pasang untuk endorsement kembali digunakan. Kamu Yulia ya? Iya Bu, jawab Yulia sambil menunduk sopan. Suaranya halus tapi cukup jelas untuk didengar. Kamu capek, mau istirahat dulu sebentar sebelum kerja? Enggak Bu, saya siap kerja kok. Tatapan matanya tegas dan Wilona cukup terkesan. Wilona mempersilahkan Yulia masuk ke rumah yang bersih, tertata rapi dengan aroma bunga melati dari pengharum ruangan yang selalu menyala di pojok ruangan tamu. Yulia mengamati sekeliling dengan penuh takjub, tapi ia menahannya agar tidak terlihat terlalu kampungan. Ini rumah paling mewah yang pernah ia injak. Jauh berbeda dari rumah papan yang ditinggalkannya di Sukatali. Kakinya melangkah pelan, melewati lantai marmer mengkilap menuju dapur luas yang dipenuhi peralatan modern. Matanya sempat terpaku pada cermin besar di ruangan keluarga, memantulkan sosoknya yang tampak begitu kecil dalam rumah sebesar ini. Tugasmu nanti menyapu, ngepel, cuci baju, masak juga ya. Tapi nggak usah ribet, kita cuma berdua kok di rumah ini, saya sama suami. Yulia mengangguk, iya Bu, saya bisa. Wilona mengangguk puas. Ia memang tak butuh pembantu yang cerewet, cukup yang tahu diri dan bekerja sesuai porsi. Saat itulah terdengar suara langkah dari arah tangga. Yulia menoleh secara refleks. Seorang pria turun dengan mengenakan kemeja putih dan lengannya digulung ke siku, celana panjang hitam dan rambut yang tertata rapi. Meski tampak baru bangun, wajahnya bersih, rahangnya tegas, dan mata tajamnya tampak tak terburu-buru. Oh, ini suami saya, Samudra namanya, kata Wilona sambil tertegun. Mas, ini pembantu baru kita, namanya Yulia. Yulia menunduk cepat, menyembunyikan gugup yang tiba-tiba menyergap. Samudra menatapnya singkat lalu tersenyum sopan. Selamat datang Yulia, semoga betah ya.
Seketika dunia Yulia seperti melambat. Suara itu, senyum itu, caranya menyebut namanya dengan nada tenang dan ramah. Semua terasa menembus jantungnya. Ia mengangguk cepat, tidak tahu harus bicara apa. Lalu saat Samudra berlalu dan menuju ruang kerja kecil di pojok lantai bawah, Yulia tetap diam di tempat. Diam-diam menyimpan bayangan pria itu di sudut matanya. Di malam hari ketika Wilona sibuk menyiapkan konten di kamarnya dan Samudra menutup pintu untuk membaca dokumen kasus, Yulia sudah mulai bekerja. Tangan-tangannya gesit menyeka kaca, mencuci piring dan merapikan ruang tamu. Tapi pikirannya tak lepas dari satu sosok, Samudra. Wajahnya terus terbayang, bukan hanya karena ketampanannya, tapi karena auranya. Lelaki itu tenang, dewasa, dan terlihat sangat lembut pada istrinya. Tapi justru kelembutan itulah yang membuat Yulia merasa iri. Kalau saja aku yang jadi istrinya, pikir Yulia sambil menaruh gelas ke dalam rak, aku pasti bisa lebih menghargainya. Namun ia tahu diri, ia hanya pembantu, seorang gadis desa yang baru sehari bekerja di rumah besar ini. Bahkan kamar tidurnya pun terpisah di pojok belakang, berdinding tipis dan tak berjendela. Meski begitu, ada sesuatu dalam diri Yulia yang tak bisa ditahan. Seperti benih yang diam-diam ditanam sejak pertama kali melihat pria itu. Bukan sekedar suka, lebih dari itu. Mungkin obsesi, mungkin ilusi yang dibungkus oleh mimpi-mimpi masa kecil yang penuh kekurangan. Malam itu saat ia menutup pintu kamar kecilnya dan merebahkan diri di kasur tipis, Yulia menatap langit-langit yang retak di sudut-sudutnya. Ini baru permulaan, bisiknya lirih. Ia tersenyum, sebuah senyum kecil yang samar tapi menyimpan banyak hal di baliknya. Sudah seminggu Yulia bekerja di rumah Wilona, dan sejauh ini semuanya berjalan begitu lancar. Bahkan terlalu lancar untuk ukuran seorang gadis desa yang baru pertama kali hidup di kota besar seperti ini. Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan, tidak ada wajah masam penuh tuntutan. Tidak ada majikan yang cerewet soal baju yang kurang licin atau lantai yang tidak mengkilap. Semua terasa menyenangkan. Setiap pagi Yulia bangun lebih awal dari matahari. Ia menyapu halaman kecil di depan rumah, merapikan dapur, lalu menyiapkan teh hangat untuk Wilona. Kadang ditambah 2 lembar roti gandum jika Wilona sedang diet. Kadang 1 mangkok kecil bubur ayam jika Wilona ingin sarapan lokal demi konten story. Wilona tidak pernah marah, meskipun Yulia kadang lupa takaran garam atau terlalu lama menjemur handuk di balkon. Kalimat yang keluar darinya selalu ringan, seolah-olah dia berbicara kepada adiknya sendiri. Gak apa-apa yuk, namanya juga belajar, ujar Wilona suatu pagi saat Yulia memecahkan barang favoritnya tanpa sengaja. Besok-besok hati-hati ya. Yulia hanya bisa mengangguk, menunduk, menahan malu. Tapi jauh di dalam dirinya ada rasa hangat yang tumbuh. Wilona membuatnya merasa dihargai. Itu hal langka. Di desa dia sering dianggap beban karena tidak sekolah tinggi. Di kota dia takut dipandang rendah karena statusnya hanya seorang pembantu. Tapi Wilona, ibu majikan dengan kulit mulus dan suara manja seperti penyiar radio, memperlakukan Yulia seolah dia bagian dari rumah ini. Hari-hari berjalan tenang. Wilona sibuk dengan endorsement, konten, dan pemotretan. Kadang ia membawa fotografer ke rumah. Kadang hanya berdandan sendiri dan berpose di ruang tamu, mengandalkan tripod. Yulia sesekali diminta mengambilkan baju atau mencari filter di aplikasi ponsel. Yul, lebih bagus yang ini enggak sih? Kelihatan kayak glowing natural ya? Iya bu, bagus banget, jawab Yulia. Walau tak benar-benar paham, tapi ia selalu berusaha ramah. Apalagi melihat Wilona tersenyum puas,
membuatnya merasa dihargai. Tidak semua majikan mau bertanya pendapat pada pembantunya, pikir Yulia. Tapi sebetulnya yang membuat Yulia betah bukan hanya karena Wilona. Ada satu alasan lain yang membuatnya enggan melewatkan satu detik pun di rumah ini. Samudra. Setiap pagi Samudra keluar dari kamar dengan rambut sedikit acak, kadang masih menguap, mengenakan kemeja bersih, dan dasi yang belum dililit. Ia duduk di meja makan, membaca berkas, lalu menyesap kopi hitam buatan Yulia. Pria itu selalu sopan. Saat Yulia mengantarkan roti atau nasi goreng, ia akan menatapnya sebentar dan berkata, "Terima kasih," dengan suara rendah dan dalam, namun lembut. Samudra adalah seorang pengacara. Pagi-pagi ia biasa sudah sibuk dengan telepon, entah dengan siapa. Berbicara soal klien, kasus atau gugatan, tapi tak pernah sekalipun ia membentak atau bersuara tinggi. Bahkan jika telepon itu berakhir dengan wajah serius, saat melihat Yulia lewat sambil membawa kain pel, nada suaranya tetap tenang. "Jangan lupa sarapan juga Yulia," katanya suatu hari. "Kerja jangan sampai lupa makan." Yulia mengangguk, jantungnya berdetak lebih cepat. Entah kenapa perhatian sekecil itu terasa sangat berarti. Ia bukan orang penting di rumah ini, tapi Samudra memperlakukannya seperti manusia, bukan sekedar pekerja. Kadang saat Samudra pamit kerja dan keluar rumah, Yulia diam-diam memandanginya dari balik tirai jendela. Tubuhnya tegap, langkahnya pasti. Mobil hitam itu mengantar sosok lelaki yang bagi Yulia terasa seperti tokoh dalam sinetron yang dulu sering ia tonton diam-diam di rumah tetangga. Pria mapan, tenang dan tampan, tapi nyata di rumah ini, di hadapannya. Wilona dan Samudra adalah pasangan yang menarik. Rumah mereka selalu sepi, tapi tidak dingin. Mereka jarang bertengkar, tapi juga tidak terlalu mesra. Masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Kadang makan malam bersama, kadang tidak. Wilona lebih sering berada di lantai 2 untuk urusan kontennya. Sementara Samudra menghabiskan waktu di ruang kerja lantai bawah, dikelilingi tumpukan berkas. Mereka belum mempunyai anak. Dan dari percakapan yang Yulia dengar secara tidak sengaja atau sengaja mencuri dengar, dari balik pintu kamar saat menyapu, mereka belum berencana memiliki momongan dalam waktu dekat. "Kita masih sibuk banget mas, aku belum siap gendut," suara Wilona terdengar malam itu. "Nggak apa-apa, kita jalani aja pelan-pelan," jawab Samudra santai. Yulia mendengar itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia tahu itu urusan rumah tangga orang, tapi di satu sisi lain hatinya tak bisa menolak rasa senang yang aneh. Seolah tahu bahwa ruang antara suami istri itu belum penuh, belum tertutup rapat. Seiring hari berjalan, Yulia mulai hafal pola hidup keduanya. Ia tahu Wilona bangun jam 9 dan turun ke lantai 1. Ia tahu Samudra suka kopi tanpa gula dan suka roti panggang agak kering. Ia tahu handuk Wilona harus diganti 3 hari sekali, dan lilin aromaterapi harus dipasang di kamar sebelum jam malam. Yulia tahu semua itu tanpa diminta, dan semua itu membuatnya merasa dibutuhkan. Ia betah, ia nyaman. Ia merasa untuk pertama kalinya dalam hidupnya punya tempat yang ia ingin pertahankan. Namun di balik semua itu ada sesuatu yang mengendap dalam diam. Perasaan yang tumbuh seperti akar di bawah tanah, tidak terlihat, tidak terdengar, tapi perlahan menyesap tanah dan menembus ke dasar hati. Yulia mulai bermimpi bukan lagi soal gaji bulanan atau kehidupan yang lebih baik, tapi tentang tinggal di rumah itu bukan sebagai pembantu, melainkan sebagai seseorang yang memiliki tempat di sisi Samudra. Sudah hampir 2 bulan Yulia tinggal di rumah Wilona dan Samudra. Ia sudah hafal ritme kehidupan pasangan suami istri itu. Jam bangun, waktu makan, rutinitas kerja,
hingga kebiasaan-kebiasaan kecil seperti cara Wilona suka menyusun lipstik di meja riasnya, atau cara Samudra menggulung lengan di mejanya tiap kali hendak membaca dokumen. Namun semakin lama berada di rumah itu, Yulia merasa dirinya semakin berani, bahkan kadang terlalu berani. Malam itu waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Rumah sepi, semua lampu di lantai bawah sudah dipadamkan. Hanya lampu kecil di teras yang menyala, menciptakan siluet tenang dari sela-sela jendela. Yulia yang sudah sejak tadi selesai membereskan dapur dan menyeka lantai, tidak langsung tidur. Alih-alih kembali ke kamarnya yang juga terletak di belakang, Yulia diam-diam berjalan perlahan ke arah tangga. Kakinya melangkah hati-hati seperti pencuri yang takut diketahui. Tapi bukan emas atau barang mahal yang ingin dia curi malam ini, melainkan momen. Dia tahu dari kebiasaan yang diamatinya bahwa malam-malam tertentu, biasanya malam Jumat atau Sabtu, pasangan suami istri itu sering masuk kamar lebih awal. Dan kadang dari balik pintu kamar yang tertutup rapat, terdengar suara-suara yang samar. Suara yang membuat jantung Yulia berdegup tak karuan. Ia berdiri tepat di depan kamar Wilona dan Samudra. Hanya beberapa jengkal dari pintu. Telinganya mendekat. Nafasnya ditahan, jantungnya berdebar. Awalnya hening, tapi perlahan suara lirih itu muncul. Desahan pelan, tapi jelas terputus-putus. Kadang diselingi gumaman rendah. Suara laki-laki yang terdengar seperti bisikan dalam gelap. Kadang terdengar suara ranjang yang bergerak pelan. Ritme seperti irama rahasia yang hanya dimengerti dua orang di dalam kamar itu. Yulia tak bergeming, wajahnya nyaris menempel pada kayu pintu. Nafasnya mulai tersengal, bukan karena lelah, tapi karena sesuatu dalam dirinya terasa panas. Seperti bara yang sudah lama padam, ini kembali hidup. Dia bukan gadis polos yang baru kenal cinta di desanya. Dulu dia punya pacar, Ujang namanya, anak tukang kayu yang sering dia temui diam-diam di balik kebun jati. Sudah lebih dari sekali mereka melakukannya dalam semak di bawah rembulan dengan degup malu yang mendebarkan. Tapi Ujang tak sebanding dengan Samudra. Tidak dari wajah, postur, wibawa, apalagi cara bicara. Samudra adalah sosok lelaki yang selalu tenang, mapan, dan mengagumkan. Dan sekarang hanya dipisahkan selembar pintu. Yulia bisa mendengar suara desahan istri yang sedang disentuh lelaki itu. Gambarannya muncul di benaknya, samar tapi liar. Ia membayangkan tubuh Samudra tegap dan hangat, menyentuh kulit putih yang lembut. Membayangkan cara pria itu mencumbu, membelai dan memuaskan. Membayangkan jika posisi Wilona diganti olehnya. Yulia, ia menelan ludah, matanya terpejam sebentar. Hidungnya menangkap aroma samar minyak aromaterapi dari dalam kamar. Tubuhnya bergetar pelan. Dalam khayalnya, ia bukan lagi pembantu yang berdiri di depan kamar. Ia adalah istri sah. Ia tidur di atas ranjang itu. Ia yang menggenggam tubuh Samudra. Ia yang dicintai Samudra. Bisikannya nyaris tanpa suara. Tak lama kemudian suara dari dalam kamar perlahan memudar. Ranjang tak lagi bergoyang. Yang tersisa hanya nafas teratur dan langkah kecil di lantai. Mungkin Wilona berjalan ke kamar mandi. Yulia buru-buru mundur kembali ke dapur seolah tak terjadi apa-apa. Tapi detak jantungnya belum reda dan pikirannya belum bisa berhenti memutar. Ulangan suara tadi di kamarnya. Yulia duduk di atas kasur tipis, matanya menatap langit-langit gelap. Tubuhnya masih panas dan ada gejolak dalam dadanya yang sulit dijelaskan. Malam-malam berikutnya, kebiasaan itu menjadi ritual diam-diam. Tidak setiap malam, hanya saat intuisi dalam dirinya mengatakan waktunya tepat.
Kadang seminggu sekali, kadang 2 kali. Selalu diam-diam tanpa suara, tanpa jejak. Dan setiap kali dia mendengarkannya lagi, desahan, bisikan, suara ranjang, rasa iri itu semakin tumbuh. Tidak lagi sekedar kagum, tidak lagi sekedar mengagumi sosok Samudra dari jauh. Yulia mulai merasa dia ingin menggantikan Wilona. Pantas menggantikannya. Karena dalam pikirannya, Samudra pasti bisa lebih bahagia dengan wanita seperti dirinya. Wanita yang tidak sibuk dengan dunia maya, yang tidak selalu memamerkan tubuh di kameranya demi like dan pujian kosong. Yulia merasa dirinya lebih tulus, lebih patuh, lebih siap menjadi istri yang melayani. Apalagi dia melihat tanda-tanda kecil atau mungkin hanya khayalannya sendiri, bahwa Samudra pun kadang mencuri pandang saat ia membungkuk mengambil kain pel, atau saat tubuhnya basah oleh keringat seusai menyetrika. Mas Samudra pasti bisa lebih bahagia sama aku, bisiknya sendiri di dalam malam yang sunyi sambil menggenggam ujung selimut. Ia tak sadar kapan rasa itu berubah bentuk dari kagum menjadi ingin memiliki, dari mimpi menjadi obsesi. Tapi ia tahu satu hal, ia tak lagi bisa sekedar menatap dari balik tirai. Ia tak ingin menjadi penonton seumur hidup. Ia ingin menjadi pemain utama. Waktu berjalan pelan, namun pasti. Hari berganti minggu dan minggu pun beralih menjadi bulan. Yulia sudah 9 bulan bekerja di rumah itu, menjalani peran sebagai asisten rumah tangga dengan telaten. Namun di balik kerajinannya, ada sesuatu yang tumbuh perlahan dalam hatinya. Perasaan yang semula hanya sekedar kekaguman, kini telah menjelma menjadi obsesi. Samudra, lelaki itu, lelaki yang setiap harinya menyapanya dengan sopan, tersenyum ramah ketika melewati dapur, dan tidak pernah bersuara keras pada siapapun. Ia berbeda dari semua laki-laki yang pernah Yulia temui di desa. Bahkan jauh berbeda dari Ujang, pacarnya yang dulu hanya bisa bermimpi keluar kampung dan hidup pas-pasan sebagai tukang kayu. Lama-kelamaan Yulia merasa bahwa dirinya berhak mendapatkan Samudra. Ia mulai percaya bahwa dia lebih cocok mendampingi lelaki itu daripada Wilona, istri sah yang setiap harinya hanya sibuk dengan ponsel dan kamera, memotret diri di segala sudut rumah, mengganti busana, memoles wajah, dan tertawa sendiri menatap layar. Cuman modal cantik doang, dalamnya kosong. Gumam Yulia pelan suatu hari sambil melipat pakaian dalam Wilona yang tampak baru dan mahal. Selama ini Yulia tidak tinggal diam. Sejak awal ia bekerja di rumah itu, ia sudah menanam harapan-harapan rahasia. Bahkan diam-diam dia sudah menggunakan susuk. Seorang mak comblang di desanya pernah memberikan kalimat yang terus ia ingat. Kalau kamu mau ditaksir sama siapapun, pakai susuk. Lelaki bisa jatuh cinta cuma lihat mata. Dan Yulia percaya, ia rela menahan rasa sakit saat benda kecil berbentuk jarum ditanam di pipinya. Bahkan 3 titik di dadanya juga sudah ditanam logam khusus. Semua itu ia lakukan demi satu hal, memikat Samudra. Tapi hasilnya nihil. Samudra tetap sopan, tetap ramah, tapi juga tetap menjaga jarak. Tatapannya kepada Yulia tetap sama, seolah dirinya hanya sebatas pembantu yang harus dihormati, bukan dipuja. Yulia mulai sadar ada tembok besar yang membuat Samudra tak bisa melihat dirinya sebagai wanita. Tembok itu bernama Wilona. Perempuan tinggi semampai itu memang cantik. Kulitnya putih, bibirnya tipis merah alami, dan rambutnya selalu wangi. Ia juga pintar berbicara dan tahu cara mengambil hati. Tapi Yulia yakin kalau perempuan itu tidak ada, Samudra pasti bisa melihat ke arah lain, yaitu ke arahnya. Dari situlah niat keji itu lahir. Mula-mula hanya angan, tapi angan yang terus diberi makan akan menjadi niat.
dan niat yang cukup lama dipupuk akan berubah menjadi rencana. Suatu malam saat Wilona tertidur di sofa karena kelelahan setelah live Instagram 3 jam nonstop, Yulia berdiri di belakangnya. Diam-diam dia memperhatikan rambut panjang Wilona yang tergerai ke sandaran sofa. Ia menatapnya lama. "Kalau rambut ini hilang, kamu masih bisa cantik, Bu Wilona," gumamnya. Tangannya bergerak pelan. Ia berputar-putar hendak menyampirkan selimut, tapi jarinya mencuri beberapa helai rambut yang jatuh di bantal. Ia menggulungnya kecil-kecil, membungkus dengan tisu, lalu menyelipkannya di saku celemeknya. Malam itu Yulia tidak tidur. Di dalam kamarnya yang sempit, ia duduk memandangi rambut Wilona yang kini menjadi miliknya. Benda kecil itu kini jadi kunci harapan dan ia tahu di mana harus membawanya. Keesokan paginya, Yulia berbicara pada Wilona dengan wajah murung. "Maaf Bu, saya mau minta izin pulang ke desa. 3 hari aja, ibu saya sakit. Katanya demam tinggi dan muntah-muntah." Wilona seperti biasa, tanpa banyak tanya. Ia justru memeluk Yulia dengan lembut. "Ya ampun, semoga cepat sembuh ya. Kamu hati-hati di jalan, nanti saya suruh Mas Samudra beliin tiket buat kamu." Yulia mengangguk pelan, matanya sedikit berkaca-kaca. Bukan karena haru, tapi karena Wilona benar-benar polos dan percaya padanya. Tapi dalam hati Yulia berkata, 3 hari ini cukup untuk menghancurkan hidup kamu, Bu. Yulia akhirnya pulang, memulai niat jahatnya. Hujan gerimis menyambut langkah kaki Yulia ketika ia turun dari bis di pinggir jalan utama desa Sukatali. Jalanan tanah mulai becek, aroma bumi basah menyatu dengan semilir angin pegunungan. Payung yang dipinjamnya dari seorang kernet bus cukup besar untuk menghindari tubuhnya dari cipratan lumpur. Tapi Yulia tak peduli, ada satu hal yang menguasai pikirannya saat ini. Ritual ini harus segera dilakukan. Ia tidak pulang ke rumah ibunya, tidak mampir, bahkan sekedar mengabari. Bukan karena ia tak peduli, tapi karena tujuannya ke desa kali ini bukanlah keluarga, melainkan sesuatu yang lebih gelap dan jauh lebih mendesak. Langkahnya menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui orang. Di kejauhan, kabut mulai turun menyelimuti pohon-pohon bambu yang tumbuh rapat di sisi kanan kiri. Di sanalah tempat yang ditujunya, gubuk reot milik Mak Ijah. Perempuan tua yang dipercaya punya hubungan erat dengan dunia gaib. Namanya mungkin tak dikenal di kota, tapi di kalangan penduduk desa, Mak Ijah adalah tempat terakhir bagi mereka yang putus harapan. Yulia membuka pintu kayu tua yang berderit. Bau dupa dan tanah basah langsung menusuk hidungnya. Mak Ijah tengah duduk bersila, matanya setengah tertutup. Bibirnya bergerak seolah sedang melantunkan sesuatu. Di sudut ruangan ada kendi sesajen dan sebongkah batu yang menghitam, seperti pernah terbakar oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Tanpa bicara, Yulia duduk di hadapan perempuan itu. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan gulungan tisu berisi helai rambut yang sebelumnya ia curi dari Wilona. Tisu itu disodorkan pelan dan Mak Ijah langsung menyambutnya. Perempuan tua itu membuka gulungan dengan jemari keriputnya yang bergetar pelan. Ketika helaian rambut itu tampak, ia menunduk lalu mendekatkan ke wajahnya, seolah mencium sesuatu yang tak tercium oleh manusia biasa. Ia mengangguk kecil, panjang, hitam, kuat energinya. Perempuan ini kuat lahir batin, cantik juga. Ya, Yulia hanya menyeringai, tapi hatinya kosong, cuma modal tampang. Mak Ijah tersenyum lalu bangkit dan menuju sudut ruangan. Ia mengambil sebuah gulungan kain putih kusam dari dalam peti kayu. Kain itu panjang dan tampak sangat tua.
Ada noda kecoklatan di beberapa bagian. Tak sulit menebak itu bekas tanah kuburan atau mungkin darah. Kau tahu ini apa? Tanya Maijah, matanya tajam menatap Yulia. Tali pocong, jawab Yulia tanpa ragu. Betul, tali ini dari jasad perempuan yang mati gantung diri di bulan Suro. Arwahnya belum tenang. Kalau kita ikat rambut perempuan yang kau benci dengan ini, dia nggak bakal bisa tidur. Mimpinya buruk. Dan kalau energi cukup kuat, dia bisa mati pelan-pelan. Yulia menahan nafas. Setiap kata Maijah seperti nyanyian gelap yang membelai ambisinya. Ia menyaksikan dengan penuh perhatian saat Maijah mulai mengikat rambut Wilona ke tali pocong itu. Gerakan tangannya pelan dan penuh perhitungan. Setelah simpul ketiga, Maijah mulai merapal mantra dengan suara serak. Bahasanya asing, campuran antara Jawa kuno dan entah apa. Tapi Yulia tidak peduli. Baginya, ritual ini adalah awal dan akhir bagi Wilona. Setelah selesai, Maijah meletakkan ikatan rambut itu di atas kendi berisi air hitam. Asap mulai mengepul dari kendi tersebut. Mengepul tanpa api. Yulia menelan ludah, sedikit terkejut tapi juga terpesona. Dunia ini bukan dunia yang dikenal oleh logika. Sudah, sekarang tinggal menunggu saja, kata Maijah. Yulia mengangguk, tapi ia belum selesai. Aku mau satu lagi, Mak. Tambahin susuk di dada yang kuat, biar dia nggak bisa nolak aku. Maijah menatapnya lama, matanya menggelap. Kamu yakin, Nak? Susuk di dada bukan main-main. Kalau hatimu goyah, bisa berbalik, bisa nyakitin kamu. Aku nggak akan goyah, Mak. Jawab Yulia tegas. Aku mau dia menjadi milikku, Mak. Mau bagaimanapun caranya. Perempuan tua itu akhirnya mengambil satu kotak kecil dari dalam lemari. Ia membuka isinya perlahan. 4 jarum kecil mengkilap dan sebuah minyak hitam pekat. Ia meminta Yulia membuka bajunya sebagian. Tanpa gentar, Yulia menarik kaos longgarnya dan memperlihatkan kulit dadanya yang masih muda dan mulus. Maijah mengambil satu jarum, mencelupkannya ke dalam minyak, lalu menekannya pelan ke kulit Yulia. Perih, panas, tapi Yulia tidak bergerak sedikit pun. Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk menjerit. 3 kali jarum ditanamkan, setiap tusukan disertai bisikan mantra. Setelah selesai, Maijah menutup kembali jarumnya dan menyapu dada Yulia dengan kain putih. Sekarang, siapapun laki-laki yang kamu pandang, dia akan jatuh hati padamu. Tapi ingat, ini cuma pembuka jalan. Sisanya tergantung kamu. Yulia tersenyum, senyum puas, sinis dan penuh rencana. Dalam benaknya ia sudah bisa membayangkan wajah Samudra yang dulu sekedar sopan, kini akan mulai tergoda. Wajah itu akan berbalik. Matanya akan melihat dia, Yulia, bukan lagi Wilona. Aku akan buat dia jatuh cinta, cinta mati, bisiknya. Hari sudah gelap ketika Yulia meninggalkan gubuk Maijah. Hujan juga sudah reda, tapi tanah masih licin. Di kejauhan, gonggongan anjing menggema samar, tapi langkah Yulia mantap. Di balik kegelapan malam, ia membawa pulang sesuatu yang lebih berbahaya dari sekedar oleh-oleh, kutukan. Dan ia tahu, begitu ia kembali ke rumah Samudra dan Wilona di kota, semuanya akan berubah. 3 hari berlalu sejak Yulia menginjakkan kakinya kembali di tanah kelahirannya. Dan hari ini ia kembali ke kota, ke rumah mewah bergaya minimalis tempat dirinya bekerja, dan diam-diam menyimpan ambisi besar. Taksi online yang membawanya berhenti tepat di depan pagar rumah. Yulia turun sambil membawa 2 tas. Satu tas berisi pakaian kotornya, dan satu lagi lebih kecil dan berhati-hati di bawahnya.
berisi sesuatu yang lebih penting daripada apapun. Oleh-oleh dari desa, tapi bukan sembarang oleh-oleh. Ada niat di balik bungkusan makanan itu. Niat yang dilumuri minyak pelet dan rajah gaib. Semua sudah dirapal oleh Mak Ija. Saat Yulia pamit kembali ke kota, gerbang terbuka otomatis setelah ia menekan bel, seolah rumah itu menyambutnya kembali. Senyum manis langsung tersungging di bibir Yulia ketika melihat Wilona muncul dari balik pintu utama, mengenakan daster tipis berwarna krem. Wajahnya tetap cantik meski tanpa riasan. "Yulia, gimana kabar ibumu?" tanya Wilona sambil menghampiri. Yulia menunduk sedikit formal seperti biasa, lalu menjawab lembut, "Alhamdulillah Bu, udah agak baikan. Saya juga diminta ibu supaya segera balik kerja. Katanya saya harus tetap jaga rezeki yang udah datang Bu." Wilona mengangguk sambil tersenyum. "Bagus, semoga cepat sembuh total ya. Mau istirahat dulu atau langsung mulai beres-beres?" "Saya udah kangen kerja Bu, mau langsung bantu aja." Ucapan itu keluar tulus dari mulut Yulia, tapi hatinya menyimpan rencana. Ia masuk ke dapur, menaruh tas dan oleh-oleh di atas meja makan. "Ini saya bawain sedikit makanan dari desa Bu. Katanya buat Pak Samudra biar tambah semangat kerja." "Oh, manis banget. Wah, Samudra pasti suka nih. Dia doyan banget pepes. Makasih Yul." Wilona tersenyum tanpa curiga sedikit pun. Ia membuka salah satu bungkusan dan mencium aromanya. Tidak ada yang aneh, hanya wangi daun pisang dan rempah. Tapi Yulia tahu bumbu itu telah diberi mantra khusus. Mantra yang hanya akan bekerja bila disantap oleh orang yang dituju dengan niat baik. Maka ia pun berkata, "Ini dari saya juga Bu, makanan desa, tapi penuh cinta." "Wah, romantis amat sampai penuh cinta." Yulia ikut tertawa. Malam harinya Yulia memasak seperti biasa. Ia tahu Wilona sedang diet dan lebih sering makan salad. Jadi ia tidak terlalu memperhitungkan makanan untuk majikannya itu. Tapi untuk Samudra, ia menyiapkan pepes dari desa, disandingkan dengan nasi hangat dan sambal terasi buatan sendiri. Saat Samudra pulang, tubuhnya tampak letih. Setelan jas masih rapi, tapi wajahnya memperlihatkan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Namun begitu aroma makanan menyeruak dari dapur, langkahnya otomatis mengarah ke sana. "Wah, harum banget. Siapa yang masak?" tanyanya sembari duduk di kursi makan. "Yulia bawa pepes dari desanya. Katanya buat Bapak," saut Wilona dari ruang tengah. Samudra mengangguk, senyum kecil tersungging. "Wah, makasih banyak ya Yul." Yulia muncul dari dapur, membawa piring dan satu mangkok kecil berisi lalapan. "Sama-sama Pak, ibu saya yang nitipin, katanya biar Bapak makin rajin kerja." Kalimat itu membuat Samudra tergegah. "Ibu kamu perhatian banget ya Yulia." Yulia hanya menunduk pelan. Lalu ia mundur ke dapur, membiarkan Samudra menikmati makanannya. Dari balik pintu dapur, Yulia mengintip. Ia memperhatikan setiap gerakan Samudra. Cara lelaki itu menyedot makanan, menggigit pepes, lalu menutup matanya sejenak, menikmati rasa. Ada kesenangan aneh yang menjalar dari ujung jari Yulia ke tengkuknya. Sudah dimakan, sudah masuk ke tubuhnya. Dan sejak saat itu mantra mulai bekerja. Tidak secara drastis, tidak seperti cerita-cerita sinetron, tapi pelan merembas masuk seperti racun yang manis. Malam itu Wilona tidur lebih dulu. Samudra masih di ruang kerja, membuka laptop, mencoba menyelesaikan laporan hukum kliennya. Tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Aroma tubuh Yulia masih terbayang samar. Bukan karena ia mencium secara langsung, tapi saat Yulia lewat tadi sore untuk membereskan ruang kerja. Ada aroma minyak wangi yang asing, namun menenangkan. Bukan aroma parfum mahal, melainkan bau rempah dan bunga kering, mungkin dari desa. Tak biasanya Samudra memperhatikan pembantunya. Tapi malam itu pikirannya seperti diliputi kabut.
Sesekali ia membayangkan wajah Yulia yang montok dan polos, namun menyimpan daya pikat yang entah dari mana datangnya. Ia mencoba mengabaikannya, meneguk kopi, kembali fokus, tapi tetap saja pikirannya kembali melayang ke satu titik yang sama, Yulia. Sementara itu di kamarnya, Yulia duduk di atas kasurnya. Lampu kamar dimatikan. Ia membuka bra dan melihat bekas tusukan jarum di dadanya. Masih samar, tapi rasa panasnya belum hilang. Ia menyentuhnya pelan, lalu tersenyum puas. Sebentar lagi, dia pasti lihat aku, bisiknya. Hujan rintik-rintik kembali turun malam itu. Di luar angin menerpa jendela pelan. Rumah itu seolah tenang, tapi sesuatu sudah bergerak di bawah permukaannya. Mantra, racun, dan niat buruk yang menyamar dalam balutan kerendahan hati. Dan semuanya berpusat pada satu nama, Yulia. Sejak Yulia kembali dari desa, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya dari cara bicaranya yang lebih lembut atau langkahnya yang semakin pelan, seperti menari di udara, tapi juga dari cara Samudra mulai memperhatikannya. Awalnya hanya sepintas, sekilas, tapi lama-lama menjadi sering, dan kini menjadi obsesi diam-diam. Samudra tidak pernah merasa aneh melihat pembantu rumah tangga, apalagi tergoda. Tapi Yulia, gadis itu berbeda. Entah sejak kapan pikirannya mulai dipenuhi wajah Yulia. Bahkan di kantor, saat dia membaca berkas-berkas klien, nama Yulia tiba-tiba muncul di sela-sela kalimat. Saat di mobil, lagu-lagu romantis yang dulu biasa saja kini membuatnya mengingat tubuh Yulia yang meliuk pelan saat menyapu lantai. Ia mencoba menyangkal, menepis semua bayangan itu dengan logika. Dia pembantu, dia jauh lebih muda, dan aku suami Wilona. Tapi tetap saja, setiap malam sebelum tidur, wajah Yulia muncul dalam lamunannya. Dan sementara Samudra terjebak dalam perang batin. Wilona berada di medan perang yang berbeda, lebih gelap dan mencekam, dan perlahan menariknya ke jurang kegilaan. Malam pertama setelah Yulia kembali, Wilona merasakan sesuatu yang aneh di kamarnya. Saat lampu sudah dipadamkan dan Samudra mulai terlelap di sebelahnya, ia merasa ada yang berdiri di pojok ruangan. Sesosok tubuh tinggi dibalut kain putih kusam menatapnya tanpa mata. Awalnya Wilona pikir itu hanya bayangan lampu dari luar jendela, tapi sosok itu bergerak pelan, namun pasti mendekat ke arah tempat tidur mereka. Samudra, Samudra, bisik Wilona sambil mengguncang tubuh suaminya. Bangun Sam, ada orang di kamar. Samudra hanya mengeliat. Hah, apa sih sayang? Nggak ada siapa-siapa. Wilona menoleh lagi. Sosok itu sudah tak ada, tapi jantungnya berdebar kencang. Ia tak bisa tidur malam itu. Keesokan harinya ia mencoba melupakan kejadian itu. Ia berpikir mungkin hanya imajinasi. Tapi malam berikutnya sosok itu kembali. Kali ini lebih jelas, pocong. Kepala yang terikat kain kafan. Wajah pucat dan aroma busuk menyelimuti udara di kamar mereka. Dan yang paling membuat Wilona gemetar adalah pocong itu tidur di sebelahnya. Ia menjerit. Samudra terbangun kaget dan kesal. Apalagi sih Will? Kamu mimpi buruk? Enggak, itu dia baring di sini. Dia tidur di tempat kamu. Mata Samudra menyipit. Aku barusan tidur di sini sayang. Ini tempatku. Wilona tak menjawab. Tubuhnya menggigil. Ia memeluk lutut, membenamkan wajahnya dalam bantal. Air mata mulai menggenang. Ada sesuatu yang sangat salah, sangat janggal, tapi ia tidak tahu apa. Sementara itu di luar kamar, Yulia sedang mencuci gelas di dapur. Ia mendengar teriakan itu, tapi tak satu pun ekspresi panik muncul di wajahnya. Justru bibirnya tersenyum miring.
Ia membasuh tangan, berjalan ke jendela, lalu memandangi bulan yang hampir bulat sempurna. Cepat juga pengaruhnya, bisiknya. Hari-hari berikutnya, Wilona semakin gelisah. Ia mulai memasang ayat suci di ponsel untuk diputar sepanjang malam. Tapi pocong itu tetap datang. Bahkan kini pocong itu berdiri di dekat ranjang. Lalu dengan gerakan perlahan memiringkan kepala, seolah mengamati Wilona, seperti boneka rusak. Dan yang membuatnya tak mampu membedakan realita adalah setiap kali ia menjerit dan membuka mata lebar-lebar, pocong itu berubah menjadi samudra. Ia mulai menghindari tidur, bahkan duduk di sofa sepanjang malam dengan mata terbuka. Tapi rasa kantuk tetap menghajar tubuhnya. Dan dalam sepersekian detik, ia tertidur. Pocong itu muncul kembali. Dia menatap atau mendekat dengan suara kain kafan yang diseret di lantai marmer. Di sisi lain, Samudra semakin sering kehilangan fokus. Saat makan malam, matanya tanpa sadar melirik ke arah dapur tempat Yulia sibuk meracik sambal atau mengatur piring. Kadang ia menahan nafas saat Yulia lewat terlalu dekat. Karena wangi, tubuh gadis itu membuat pikirannya melayang. Bukan parfum mahal, tapi aroma khas, entah rempah, entah dupa yang menyelusup halus ke hidung dan menetap lama di otak. Yulia pun mulai bermain lebih berani. Suatu sore ketika Samudra duduk di ruang kerja, Yulia mengetuk pintu pelan, lalu masuk sambil membawa teh hangat. "Maaf Pak, ini tehnya saya tambahin jahe biar badannya gak gampang masuk angin," ucapnya pelan. Samudra hanya mengangguk. "Terima kasih Yul." Tatapan mereka bertemu sesaat, dan dalam diam itu ada sesuatu yang tak tertahankan. Mata Yulia penuh pesona, bukan menggoda secara vulgar, tapi mengundang misteri yang membuat Samudra ingin tahu lebih banyak. Setelah Yulia keluar, Samudra menatap pintu yang baru saja ditutup. Jantungnya berdetak lebih cepat. Tangannya masih memegang cangkir teh yang kini terasa panas. Tapi bukan karena airnya, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih mendidih, hasrat. Di kamar lain, Wilona kembali bermandikan keringat. Ia merasa tubuhnya semakin lemah. Setiap malam seperti mimpi buruk yang tak berujung. Ia mencoba menceritakannya pada Samudra, tapi sang suami malah terlihat makin jauh, tak peduli, bahkan dingin. "Sam, kamu kenapa akhir-akhir ini?" Samudra hanya menjawab dengan gumaman. "Capek, kerjaan banyak." Tapi Wilona tahu ini bukan alasan. Tatapan Samudra kini nyaris tak pernah menatap wajahnya. Tangannya tak lagi menggenggam tangan Wilona seperti dulu. Dan ketika ia memeluk Samudra di malam hari, tubuh suaminya terasa dingin dan asing seperti pocong. Malam itu Samudra duduk di ujung tempat tidurnya, menatap Wilona yang berbalut selimut tebal. Mata yang terjaga dengan sorot penuh kecemasan. Wilona tidak tidur, matanya merah seperti habis menangis sepanjang malam. Suara tangisannya menggema dengan bisikan kata-kata yang tak jelas, berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh Samudra. "Will," panggil Samudra, suara berat penuh keletihan. Ia sudah lama kehabisan kata-kata untuk menenangkan istrinya. "Coba tidur sayang, semua ini hanya halusinasi." Wilona tidak menjawab. Ia menggulung tubuhnya lebih ke dalam selimut, seperti mencoba menghindari sesuatu yang tak kasat mata. Matanya menatap kosong ke dinding, namun dia merasa seperti ada sesuatu yang sedang memandangi dirinya dari bayangan gelap itu. Pocong. Sudah hampir 2 minggu sejak kejadian itu, sejak pocong itu menghantuinya setiap malam. Semakin lama Wilona merasa semakin terjebak dalam dunia yang tidak nyata. Setiap kali ia tidur, ia terbangun dengan rasa cemas dan ketakutan yang mendalam. Di ruang gelap kamar mereka, ia merasa sosok itu datang. Wajah pucat, mata kosong, tubuh terbungkus kain kafan. Samudra, suaminya,
Bahkan lebih menyeramkan dari itu, seolah berubah menjadi pocong yang membawanya ke ambang kegilaan. Aku nggak gila kan, Sam? Aku nggak gila kan? Dia ada di sini, Sam. Kamu nggak lihat dia? Samudra hanya diam melihat Wilona dengan tatapan cemas. Ia sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Setiap malam, istri yang dulu ia cintai dan jaga kini berubah menjadi sosok yang asing, penuh ketakutan dan tidak henti. Dia tidak bisa lagi menahan emosi. Akhirnya setelah pertimbangan panjang, Samudra memutuskan untuk membawa Wilona ke psikiater. Wilona seperti biasa menolak keras. Gak usah, Sam, aku gak butuh psikiater, aku gak gila. Suaranya bergetar, hampir menangis. Tapi Will, ini sudah terlalu lama. Kamu terus-menerus ketakutan. Aku gak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja, jawab Samudra mencoba berbicara lembut. Tetapi ada keputusasaan yang tersembunyi dalam kata-katanya. Wilona menatap Samudra dengan mata penuh air mata. Ekspresi wajahnya campur aduk antara kemarahan dan kesedihan. Aku gak gila, jangan bawa aku ke tempat itu. Tangisannya semakin keras. Tapi Samudra tetap tenang. Dia sudah membuat keputusan. Samudra tidak membiarkan Wilona berkutik setelah setengah jam berbicara. Akhirnya ia bisa meyakinkan Wilona untuk masuk ke dalam mobil. Perjalanan menuju rumah sakit jiwa, atau lebih tepatnya psikiater, terasa panjang dan menegangkan. Wilona diam, matanya kosong, sementara Samudra mengemudi dengan cemas. Di sepanjang perjalanan ia terus berpikir tentang segala hal yang telah terjadi. Tentang bagaimana ia mulai merasakan kekosongan dalam pernikahannya. Tentang bagaimana Wilona yang dulu pernah ceria kini hanya menyisakan ketakutan dan rasa curiga. Setibanya di sana, di rumah sakit, Samudra membuka pintu mobil dan memapah Wilona keluar. Langkah Wilona terhuyung, enggan melangkah seperti ada sesuatu yang menahannya. Tetapi Samudra menggenggam tangannya erat. Ini hanya untuk beberapa menit, Will. Hanya untuk memastikan kamu baik-baik saja. Di dalam ruangan tunggu, Wilona menatap sekeliling dengan gelisah. Dinding-dinding putih yang seolah menekan, menciptakan perasaan terkurung yang semakin membebani dada. Setelah beberapa saat, seorang wanita psikiater yang ramah mengenakan jas putih memanggil mereka berdua masuk ke dalam ruangan. Selamat pagi, Wilona, Samudra, silakan duduk. Saya Dr. Maria, saya akan menemani kalian hari ini. Apa yang bisa saya bantu? Wilona tidak menjawab, ia hanya menatap dengan tatapan kosong. Matanya mulai berkeliling ruangan, seolah mencari sesuatu yang tak tampak oleh Samudra. Dalam hati ia berpikir, pocong itu pasti ada di sini juga. Semua ini tidak nyata, semua ini bohong. Samudra duduk di kursi sebelah Wilona, berusaha memberikan dukungan. Dokter Maria, saya rasa istri saya sudah tidak bisa tidur dengan tenang selama berbulan-bulan. Dia terus-menerus merasa dihantui melihat sosok pocong di rumah kami, kata Samudra, suaranya sedikit bergetar. Dokter Maria menatap Wilona dengan lembut. Wilona, saya mengerti bahwa kamu merasa tertekan dan ketakutan. Tapi apa kamu lihat pocong itu mungkin bukanlah kenyataan. Kadang-kadang otak kita bisa membuat kita melihat hal-hal yang tidak ada. Ketakutanmu bisa saja berasal dari stres atau kecemasan berlebihan. Aku nggak gila, aku nggak gila, teriak Wilona bangkit dari kursinya dengan wajah memerah. Pocong itu nyata, dia ada. Kamu nggak bisa bilang aku gila. Wilona mulai meronta, tubuhnya menggigil, tangannya menggenggam meja dengan keras. Samudra segera berdiri, berusaha menenangkan Wilona. Wilona, tenanglah. Aku di sini, kita akan bicarakan ini bersama. Ini cuma untuk membantu kamu. Tetapi Wilona tidak bisa menenangkan dirinya sendiri.
Tidak, jangan buat aku jadi orang gila. Dia mulai menangis terseduh-seduh, membenturkan kepalanya ke meja. Dokter Maria hanya bisa menatap dengan cemas. Wilona, tenang. Ini semua hanya cara untuk membantu kamu merasa lebih baik. Kami hanya ingin memahami apa yang kamu rasakan. Samudra menggenggam tangan Wilona, mencoba memberikan kekuatan. Namun di dalam hatinya, rasa bersalah mulai merayap. Apakah ini semua salahnya? Apakah aku terlalu lama mengabaikan Wilona? Wilona dengan air mata yang terus mengalir, merasakan tubuhnya kian lemas. Semua suara di sekitarnya mulai terasa samar, seolah-olah ada dinding tebal yang membatasi dirinya dengan dunia luar. Apa yang sedang terjadi pada diriku? Akhirnya dengan nafas terengah, Wilona berhenti meronta. Dia duduk kembali di kursinya, menundukkan kepala dan bibirnya mulai bergetar pelan. Aku nggak gila, aku nggak gila. Katanya hampir tak terdengar. Samudra meremas tangannya dengan lembut. Kita akan memulai ini bersama sayang. Dan saat itu, meski ada keputusasaan yang semakin mendalam, Samudra merasa ada sedikit harapan. Walau sedikit itu cukup. Hari-hari di rumah Samudra dan Wilona semakin terasa menyesakan. Setiap malam ketakutan Wilona semakin menjadi-jadi, seolah-olah ia terjebak dalam dunia yang penuh bayangan kelam. Sosok yang ia sebut pocong terus menghantuinya, hadir dalam setiap sudut gelap kamar mereka. Samudra yang dulunya penuh kasih dan perhatian, kini hanya bisa mengamati istrinya dengan tatapan cemas. Ia sudah berpisah ranjang dengan Wilona sejak beberapa minggu lalu. Setiap malam Samudra tidur di kamar tamu, jauh dari Wilona yang terjaga dengan ketakutannya. Ia tidak sanggup lagi mendengarkan jeritan Wilona yang mengisi malam mereka. Teriakan ketakutan yang semakin melengking memecah keheningan malam, membuat Samudra merasa putus asa. Aku akan mati, aku akan mati, bisik Wilona pada dirinya sendiri. Suaranya penuh dengan keputusasaan. Tak tahan dengan perasaan itu, Wilona tiba-tiba beranjak dari tempat tidurnya. Tangannya menggenggam kuat-kuat rambutnya, mencoba mengusir bayangan yang terus mengganggu pikirannya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah ada kekuatan yang menariknya kembali ke tempat tidur, ke dalam pelukan ketakutannya. Namun ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dengan sekuat tenaga, Wilona mulai membenturkan kepalanya ke tembok berulang kali. Sakit, namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan ketakutannya terhadap pocong yang terus menghantuinya. Setiap benturan membawa rasa lega sementara, seolah-olah ketakutan itu bisa hilang dengan darah yang mengalir dari kepalanya. Dalam kekalutan itu, ia tidak menyadari bahwa kepalanya mulai bocor. Darah merah segar mulai mengalir membasahi pelipisnya. Namun rasa takutnya tetap lebih besar daripada rasa sakit fisik yang dirasakannya. Suara ketukan di pintu kamar Wilona membuatnya terhenti. Samudra yang sedang terjaga di kamar tamu mendengar suara berbisik itu dan segera berlari ke kamar mereka. Begitu pintu kamar terbuka, ia melihat Wilona berdiri dengan wajah pucat. Darah mengalir dari kepalanya. Kamar itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang merembas dari celah tirai jendela. Samudra melihat dengan jelas betapa rapuhnya istrinya. Tanpa pikir panjang, ia berlari mendekat, memeluknya, berusaha menenangkannya. "Apa yang kamu lakukan?" Suara Samudra bergetar. Ia tidak tahu lagi bagaimana harus menangani keadaan ini. Wilona hanya menangis, tubuhnya bergetar. "Aku nggak bisa, Sam. Aku nggak bisa. Pocong itu, dia datang lagi, Sam." Jawab Wilona dengan suara tersendat-sendat. Darah yang mengalir dari kepalanya semakin banyak. Namun ia tampak tak merasakannya. Matanya menatap kosong ke arah Samudra, penuh dengan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Samudra memeluknya lebih erat, berusaha menenangkan Wilona.
Sudah, kamu gak sendiri. Ada aku di sini, Will. Jangan takut. Samudra merasa cemas, bingung, dan semakin terasing dari wanita yang ia cintai. Dan di sisi lain, jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai tumbuh, sesuatu yang membuatnya semakin ragu, semakin terjebak dalam perasaan yang tidak bisa ia kontrol. Yulia, pembantu yang baru saja ia kenal. Gadis dari desa yang memiliki daya tarik tersendiri. Ia tahu itu salah. Tetapi setiap kali melihat Yulia, ada sesuatu yang menariknya. Sesuatu yang membuatnya melupakan penderitaan yang sedang ia alami dengan Wilona. Pada suatu malam setelah Wilona terlelap dengan bantuan obat penenang, Samudra pergi ke kamar Yulia. Pintu kamar itu terbuka perlahan, dan di dalam Yulia duduk di tempat tidurnya. Wajahnya tanpa ekspresi, namun matanya memancarkan rasa ingin tahu. Yulia tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum kecil ketika Samudra masuk. Mereka duduk berdampingan di tempat tidur, dan tanpa kata, Samudra merasakan dorongan yang tidak bisa ia lawan. Malam itu Samudra dan Yulia tidur bersama. Sebuah keputusan yang dipenuhi dengan keraguan dan kebingungan. Namun bagi Samudra, itu adalah cara untuk melarikan diri dari realita yang semakin menyesakan. Ia mencoba melupakan semuanya, termasuk Wilona, ketakutannya, dan pocong yang harus menghantui istrinya. Tetapi pada akhirnya, Samudra tahu bahwa keputusannya hanya akan membawa dampak yang lebih besar bagi mereka semua. 2 minggu telah berlalu sejak Wilona dipisahkan dari dunia luar. Samudra yang dulu sangat mencintainya, kini hanya bisa melihat dengan hampa. Setiap hari ia datang ke kamar Wilona, mengabaikan penderitaannya, berbicara sekenanya, dan membiarkannya terkurung dalam kegelapan. Tak ada lagi percakapan. Yang dulu ceria dan penuh semangat, kini hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Matanya yang dulu bersinar penuh kehidupan, kini tampak kosong dan penuh ketakutan. Setiap kali ia mendengar suara Samudra di luar pintu, ia merasa bahwa pocong itu kembali mengikutinya. Semakin mendekat, tetapi bukan hanya itu yang menggerogoti dirinya. Penderitaan batinnya jauh lebih dalam. Ia merasa terkucilkan, terabaikan, seolah tidak ada yang peduli padanya lagi. Hanya ketakutan dan kesedihan yang menghampirinya setiap malam. Samudra merasa jengah, lelah, dan tidak tahu lagi harus bagaimana. Meskipun ia tahu Wilona menderita, ia tidak mampu memberikan pengobatan yang tepat. Istrinya semakin jauh, semakin tidak bisa dijangkau. Samudra menganggap Wilona sudah hilang, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Dan meskipun perasaan bersalah kerap menyelinap, ia memilih untuk mengabaikannya. Ia mulai merasa lebih nyaman di sekitar Yulia yang selalu memberi perhatian padanya. Hari demi hari berlalu dengan berat, hingga akhirnya pada suatu malam, Wilona tidak bangun lagi. Ia terkulai di tempat tidurnya. Tubuhnya yang lemah tampak kaku dan pucat. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Hanya keheningan yang menutupi semuanya. Wilona meninggal dunia dalam kesendirian yang mengerikan. Tak ada yang mengerti betapa hancurnya hati Wilona dalam menghadapi akhir hidupnya. Di dalam keheningan itu hanya ada rasa sepi yang mengisi ruang-ruang kosong dalam rumah besar itu. Samudra terbangun di tengah malam ketika mendengar kabar itu. Ada sesuatu yang mengerikan dalam diri Samudra. Sebuah rasa tidak percaya yang meresap begitu dalam. Ia segera berlari ke kamar Wilona, tetapi ia sudah terlambat. Tubuh Wilona terbaring tanpa kehidupan. Matanya terpejam dan wajahnya tampak damai. Meskipun kematian itu datang dengan cara yang mengerikan, Samudra merasa seakan dunia berhenti sejenak. Ia menatap mayat istrinya dengan tatapan kosong, bingung. Perasaan bersalah datang begitu mendalam, tetapi ia tak tahu harus berbuat apa. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan.
Yulia yang sejak awal sudah tahu apa yang akan terjadi hanya bisa tersenyum dalam hatinya. Selama ini ia menunggu saat ini, saat ketika Wilona akhirnya tidak ada lagi. Meskipun ia tidak menunjukkan perasaan secara terbuka, Yulia merasa seolah-olah dunia ini miliknya. Samudra, pria yang telah lama ia idam-idamkan, kini menjadi miliknya. Tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi istri yang menghalangi jalan mereka. Semua pengorbanannya, semua usaha yang telah ia lakukan untuk menghapuskan Wilona, ini membuahkan hasil. Di luar rumah, langit malam begitu gelap, seolah menyelimuti segala yang terjadi di dalamnya. Namun di dalam rumah itu ada kegembiraan yang disembunyikan dengan rapat. Yulia memasang wajah penuh perhatian, berusaha menunjukkan kesedihan yang seharusnya. Tetapi hatinya berbunga-bunga. Ini adalah kemenangan baginya. Ia telah berhasil. Akhirnya ia bisa menikah dengan Samudra, lelaki yang selama ini didambakan, yang sudah lama ia kagumi. Namun meskipun Yulia merasa kemenangan itu manis, ada sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Suatu perasaan gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin itu adalah beban dari apa yang telah ia lakukan, atau mungkin perasaan bahwa semua ini terlalu mudah didapat. Tetapi saat Samudra mendekatinya, berlutut di depannya dan memintanya untuk menjadi pendamping hidupnya, Yulia merasa dunia di sekelilingnya berhenti. Semua rasa takut yang ia rasakan sebelumnya, semua keraguan yang mengganggu pikirannya hilang begitu saja. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Yulia, kamu adalah orang yang selalu aku butuhkan, kata Samudra dengan suara serak, tatapan penuh harapan di matanya. Yulia mengangguk tersenyum penuh kemenangan. Aku tahu Samudra, aku tahu. Namun jauh di dalam hatinya, Yulia tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih gelap. Saat malam semakin larut, Yulia hanya bisa merenung. Dunia ini mungkin telah memberikan apa yang ia inginkan, tetapi ia tahu di dalam bayang-bayang kegelapan ada sesuatu yang menunggunya. Balasan itu pasti akan datang. Hanya saja saat ini belum waktunya. Hari-hari berlalu setelah kematian Wilona. Rumah besar yang dulunya penuh dengan tawa dan keramaian, kini terasa sunyi. Samudra dan Yulia menjalani kehidupan baru mereka, mencoba merangkai kisah yang baru. Namun seiring berjalannya waktu, sesuatu yang tidak terduga mulai terjadi. Yulia yang dulu merasa bahwa hidupnya akan bahagia setelah mendapatkan Samudra, mulai merasakan ketidaknyamanan yang semakin menggelayuti dirinya. Awalnya itu hanya perasaan cemas yang datang sesekali. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan itu semakin kuat. Keberhasilan yang ia rasakan semakin hilang, tergerus oleh suara-suara aneh yang mulai muncul di malam hari. Bayangan Wilona yang seharusnya sudah hilang ternyata masih menghantui rumah itu. Yulia sering merasa ada yang mengawasinya. Terkadang ia mendengar langkah kaki di lorong yang sepi, dan kadang ia merasa ada yang menyentuh punggungnya meskipun tidak ada orang di sekitarnya. Pada awalnya Yulia menganggapnya sebagai khayalan, tetapi semakin lama perasaan itu semakin nyata. Samudra yang awalnya tidak percaya pada hal-hal gaib mulai merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang ganjil, sebuah rasa tidak tenang yang tidak bisa dijelaskan. Pada suatu malam ketika Yulia sedang tertidur, ia terbangun dengan nafas terengah-engah. Di depannya berdiri sosok yang sangat familiar. Wilona. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya tampak sangat rapuh. Wilona tidak berbicara, hanya menatap Yulia dengan tatapan yang sangat menakutkan. Yulia diam, tidak bisa bergerak, tubuhnya beku karena ketakutan yang tak terkatakan. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya terkunci. Kenapa kamu lakukan ini?
Suara Wilona akhirnya terdengar lembut namun mengerikan. Yulia merasa tubuhnya lemas, jantungnya berdegup sangat cepat. Rasa takut yang selama ini ia sembunyikan, ini datang dengan sangat nyata. Aku tidak tahu. Ini bukan kemenanganmu, Yulia. Bisik Wilona dengan suara yang sangat pelan, namun terasa sangat mendalam. Kemenangan itu hanya ilusi. Karma akan datang. Ketika Yulia berusaha meraih Samudra yang tidur di sampingnya, Wilona menghilang dalam kegelapan. Setiap malam Yulia selalu diteror. Yulia semakin terpuruk dalam rasa bersalah yang semakin menggerogoti hatinya. Apa yang dulu ia anggap sebagai kemenangan, kini menjadi beban yang tak terjangkau. Malam itu Yulia melihat sosok Wilona berdiri di depan pintu. Wajahnya penuh dengan kebencian dan penderitaan. Apa yang kamu lakukan pada kami? Wilona berkata dengan suara yang semakin keras, membuat Yulia hampir tidak bisa bernafas. Kamu merebut hidupku, tetapi kamu akan kehilangan segalanya. Yulia ingin berlari, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Rasanya seperti ada tangan yang tak terlihat yang menahannya, membuatnya terperangkap dalam kesalahannya. Samudra terbangun, hanya melihat Yulia yang terdiam dan ketakutan, tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Tapi Wilona sudah menghilang sebelum Samudra sempat memahami situasinya. Hari-hari Yulia semakin sulit, semakin tak menentu. Tidak ada lagi kebahagiaan yang ia rasakan. Bahkan Samudra mulai menjauh, merasa bahwa kehidupan mereka sudah dipenuhi dengan kutukan. Pada akhirnya, Yulia menyadari satu hal yang tidak bisa ia hindari, bahwa karma itu datang pada waktunya. Semua yang ia lakukan, semua yang ia perjuangkan untuk mendapatkan Samudra harus dibayar dengan cara yang sangat mengerikan. Kemenangan yang ia rasakan ternyata hanyalah sebuah ilusi dan tak ada yang bisa menghindari balasan dari apa yang telah dilakukannya. Sampai pada akhirnya Yulia menyerah dan ia mengakui semuanya kepada Samudra. Samudra sangat syok mendengar pengakuan Yulia. Sekarang mereka telah bercerai dan akhirnya Yulia kembali pulang ke kampung halamannya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.